Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus vintage konvensional, khususnya pada layanan pay later yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Kredivo. Nah, topik ini saya angkat karena vintage saat ini berkembang sangat cepat dan di satu sisi memberikan kemudahan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai masalah yang cukup serius. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gian Sakti Pratela Tempo dari kelas E dengan NIM 9414244029. Nah, pada pemaparan materi hari ini saya akan fokus membahas bagaimana vintage konvensional bekerja, dampaknya serta permasalahan yang muncul di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke jenis vintage yang dibahas. Nah, kasus ini termasuk dalam kategori vintage lending atau lebih spesifiknya pay later atau kredit digital, yang artinya pengguna bisa membeli barang sekarang, tetapi membayarnya nanti dalam bentuk cicilan. Nah, konsep ini mirip seperti kartu kredit, tapi lebih mudah diakses karena tidak perlu proses yang sangat rumit. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu kronologi kasus. Awalnya, layanan seperti Kredivo hadir sebagai solusi yang memudahkan masyarakat. Orang bisa bekerja tanpa harus punya kartu kredit dan prosesnya sangat cepat. Namun justru karena kemudahan ini mulai muncul masalah. Banyak pengguna yang menggunakan layanan ini tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan mereka. Mereka belanja dan mengambil cicilan, tetapi ketika jatuh tempo, ternyata tidak mampu untuk membayar cicilan tersebut. Nah, dari sini masalah mulai berkembang. Ketika telat bayar, muncullah bunga-bunga dan denda. Awalnya kecil, tapi lama-lama menumpuk hingga tagihan menjadi jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Selain itu, ada juga keluhan terkait penagihan yang dirasa menekan, serta kekhawatiran soal data pribadi pengguna vintage. Jadi kalau disederhanakan, kemudahan akses, terus penggunaan berlebihan, gagal bayar, muncul denda hingga timbul masalah. Setelah memahami kronologinya, kita lihat dulu dampaknya. Sebenarnya vintage seperti ini juga punya dampak positif, yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Yang artinya masyarakat yang sebelumnya tidak punya akses ke kredit, sekarang bisa mendapatkan akses dengan mudah. Ini tentunya membantu, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga bisa menjadi bumerang jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu pertanyaannya, kenapa masalah ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, model bisnis yang berbasis bunga dan denda. Semakin lama pengguna menunggak, maka semakin besar keuntungan bagi platform. Kedua, yaitu kurangnya literasi keuangan. Banyak pengguna belum benar-benar memahami bagaimana sistem pay later bekerja. Dan yang ketiga, yaitu proses persetujuan yang terlalu mudah. Kredit bisa diberikan dengan cepat tanpa analisis mendalam terhadap kemampuan bayar. Dan yang keempat, yaitu pengawasan yang masih lemah di awal perkembangan vintage. Sehingga banyak platform yang tumbuh cepat sebelum regulasinya benar-benar matang. Jadi bisa kita lihat, masalah ini bukan hanya dari satu sisi, tapi kombinasi antara sistem dan perilaku pengguna. Selanjutnya, jika saya berada di posisi regulator atau misalnya seperti OJK, maka ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Yang pertama yaitu pembatasan bunga dan denda. Karena ini yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, tujuannya supaya pengguna tidak terjebak dalam utang yang terus membesar. Dan yang kedua yaitu saya akan intervensi pada perilaku konsumtif. Misalnya dengan memberikan notifikasi seperti kamu sudah menggunakan 80% limit atau peringatan sebelum transaksi bahwa ini adalah utang. Menurut saya, ini sangat penting, karena kadang masalahnya bukan hanya di sistem, tapi juga kebiasaan konsumsi masyarakat. Nah, dengan begitu, pengguna bisa lebih sadar sebelum mengambil keputusan. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa vintage konvensional seperti pay later memang memberikan kemudahan akses kredit, namun juga memiliki risiko besar, terutama bagi pengguna yang belum memiliki literasi keuangan yang baik. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara inovasi teknologi, kesadaran pengguna, dan regulasi dari pemerintah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.